Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat semua teman-teman? Alhamdulillah, Pak. Oke. Oke, gimana kesan-kesannya setelah UTS? Apakah ada komen atau concern atau apa gitu? Mudah-mudahan sih semua kemarin lancar ya. Ya Allah lancar, Pak. Amin, insya Allah. Oke, ya, saya sih belum lihat lagi hasilnya kayak gimana. Cuma saya sih yakin ya, soalnya juga kan tidak bukan tidak jauh, tapi semua sudah kita diskusikan di kelas ya. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman tidak terlalu kesulitan untuk menjawab soal. Dan basically ya tipikalnya kan juga kalau saya sih lebih prefer ujian itu tidak memang pendapat perspektif saya ya, ujian tidak sepenuhnya merepresentasikan knowledge teman-teman ya. Jadi yang penting itu kan cuma sekedar salah satu cara untuk kita mengevaluasi sejauh mana teman-teman memahami apa yang sudah kita diskusikan di kelas. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan secara spesifik mengenai kinetika kimia. Nah, jadi mungkin teman-teman masih ingat kemarin di materi sebelumnya terakhir kita membahas gas ya, kemudian beberapa reaksi kimia. Nah, secara umum kalau kita membayangkan tentang kinetika itu kan pasti hubungannya dengan laju reaksi kan ya. Jadi, nah tapi sebenarnya secara tidak langsung teman-teman itu selalu melakukan proses ya, mengatur gitu ya kinetika kimia itu di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman tuh setiap hari itu melakukan manipulasi reaksi kimia dengan mengatur kinetikanya. Nah, mungkin untuk sedikit ya kita pemanasan atau ya bukan pemanasan, icebreaker ya. Nah, sebelum kita masuk ke diskusinya, mungkin ada yang bisa share dulu kira-kira apa yang teman-teman tahu atau mungkin apa yang teman-teman pahami dari apa yang kita sebut sebagai kinetika kimia. Jadi menurut kalian itu kinetika kimia itu apa sih sebenarnya? Ada yang coba mau share dulu nggak? Silakan. Halo? Suara saya terdengar nggak? Ini kaitannya sama energi kinetik itu bukan Pak, atau yang lain lagi? Energi kinetik, enggak, kinetik kalau kinetika aja, kinetika kimia secara umum gitu ya. Menurut kalian itu apa sih sebenarnya? Kalau kita dulu di SMA ingatnya apa kalau kinetika itu? Ya, laju reaksi bukan, Pak? Laju reaksi. Jadi laju reaksi itu menggambarkan apa sih? Cepatnya suatu reaksi terjadi ya Pak, dari awal sampai akhir gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang reaksi kimia itu kan reaksi itu kan artinya senyawa A menjadi senyawa B gitu ya. Jadi dari molekul reaktan menjadi produk. Nah, yang kita sebut sebagai kinetika itu kan ya apapun yang menggambarkan kecepatan atau dinamika dari reaksi tersebut kan. Jadi kalau di fisika kan kita juga ada ya kinetika namanya kan ya. Jadi kita tahu laju di fisika itu kan berarti berapa jarak yang kita tempuh per satuan waktu kan. Jadi kecepatan itu kan meter per second kan gitu ya. Jadi kalau saya mau berangkat ke kampus gitu dari rumah, misalnya jarak rumah saya ke kampus itu 10 km. Nah, berapa lama waktu yang saya tempuh dari rumah sampai ke kampus? Satuan waktu gitu ya. Nah, kecepatan itu kan berarti berapa jarak dibagi waktu.
Nah, hal yang sama ini juga kita lihat dalam reaksi kimia, tapi konteksnya saja yang berbeda. Jadi kalau konteks reaksi kimia itu adalah bagaimana reaktan menjadi produk, ya. Jadi molekul yang satu menjadi molekul yang lain, kan reaksi kimia harus ada perubahan molekul kan ya. Jadi molekul A menjadi molekul B per satuan waktu, berapa lama dia berubah. Itulah yang merupakan konsep kinetika gitu ya. Nggak ada yang lain. Jadi yang kita maksud dengan kinetika itu sama persis dengan kinetika yang ada di fisika. Nah, pernah kepikiran nggak kira-kira kebiasaan apa yang kita lakukan sehari-hari yang merupakan implementasi dari kinetika? Ini kita lakukan sehari-hari nih. Bahkan kalian mungkin ada, mohon maaf yang mungkin orang yang bukan kimia, berlatar belakang kimia pun secara tidak sadar sebenarnya melakukan reaksi kimia gitu, mengimplementasikan kinetika kimia gitu. Apa kira-kira yang kita lakukan sehari-hari aja? Ini Pak, ngaduk, misal kayak mau bikin sesuatu gitu, misal kayak bikin kopi atau bikin teh, bikin sirup, pakai katalisator, sendok buat mempercepat reaksi kimia. Ya boleh, itu ada lagi yang lain? Atau enggak enzim Pak? Enzim, ya salah satunya. Tapi yang paling simpel aja. Pak, pas buat sate Pak, kan sebelum buat sate tuh daging dipotong-potong lebih kecil biar dia tuh lebih cepat matangnya daripada sebelum dipotong Ya. Pak. Ya, itu bisa juga tuh, memperluas surface area. Tapi sebenarnya yang paling gampang yang sebenarnya kita lakukan dan hubungannya itu directly berhubungan dengan laju reaksi gitu ya, itu adalah memasukkan makanan ke dalam kulkas. Jadi kita kan selalu kan ya, jadi kalau mungkin ada ibu kalian gitu atau mungkin siapa gitu ya, asisten di rumah tangga beli sayur gitu ya, atau kalian bikin sayur gitu, masakan. Nah, terus mau nggak langsung dipakai gitu ya, jadi kita taruh di kulkas dulu. Nah, tujuan kita naruh di kulkas itu apa? Bukan buat dingin kan? Agar lebih lama aja Pak. Lebih tahan lama kan? Nah, jadi proses pembusukan ya. Jadi kalau bahan-bahan baku gitu, sayur atau apa gitu kan, atau apel sajalah. Apel itu kan kalau kita gigit, kalau kita biarin dia di ruang terbuka, maka yang tadi apel itu yang dagingnya warna putih kekuningan itu nanti akan lama-lama menjadi hitam. Pernah ngelihat nggak itu? Nah, itu tuh proses oksidasi. Jadi senyawa antioksidan yang ada di apel tersebut itu akan teroksidasi sehingga warnanya berubah menjadi agak kehitaman. Kan gitu ya kalau kita makan apel terus kita taruh aja di meja gitu. Nanti kita datang setengah jam, 2 jam setelah itu yang bekas gigitan kita itu pasti akan agak berwarna lebih hitam. Itu sebenarnya proses reaksi kimia atau oksidasi. Sama kayak tadi juga, misalnya kita beli sayur. Nah, kita nggak pengen dia cepat busuk kan, jadi kita masukin ke dalam kulkas. Nah, sebenarnya secara alam di bawah sadar, teman-teman itu memanipulasi kinetika reaksi. Karena fermentasi atau reaksi pembusukan gitu ya, jadi sayurnya jadi busuk nanti kan, itu adalah reaksi kimia kan. Jadi molekul yang ada di sayuran itu berubah menjadi molekul yang lain gitu ya, karena trigger oleh cahaya, ada yang mungkin karena ada bakteri dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang kita lakukan dengan memasukkan ke dalam kulkas, kita mengkondisikan suhunya menjadi rendah sehingga laju reaksinya menjadi lambat. Biasanya kan kalau suhu lebih rendah, pergerakan molekul itu menjadi lebih, ingat waktu kita membahas energi kinetik di persamaan gas ideal ya,
Jadi waktu suhu diturunkan, maka molekul itu akan lebih lambat bergeraknya. Ya, sehingga reaksi itu menjadi lebih lambat. Nah, jadi secara tidak langsung teman-teman memanipulasi reaksi kimia dengan memasukkan tadi bahan-bahan organik, sayur, mau apapun itu ya, buah dan lain sebagainya ke dalam kulkas. Dan dengan memasukkan ke dalam kulkas, suhu kondisi itu menjadi rendah dan reaksi menjadi lambat. Jadi kita secara langsung mengatur laju reaksi dari suatu reaksi kimia. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, jadi kinetika ini bukan hal yang sebenarnya kalau teman-teman tahu fundamental apa yang terjadi gitu ya, itu bukan hal yang sulit untuk dipahami gitu. Jadi ini semua adalah fenomena alam. Memang nanti kita akan lihat di beberapa slide selanjutnya bagaimana kita sebenarnya mengkuantifikasinya saja. Nah, itu kan ya problematika ilmu saja ya. Jadi matematikanya aja gitu ya. Jadi dan karena teman-teman pasti orang matematika ya, backgroundnya matematika ya, pasti bagaimana cara membahasakan fenomena itu menjadi sesuatu yang bisa kita presentasikan, yaitu dalam bentuk persamaan matematika kan gitu ya. Ya, jadi itu sebenarnya kinetika kimia. Jadi itu dulu yang harus teman-teman pahami bersama-sama. Jadi kalau sudah paham fundamentalnya apa itu reaksi kimia, kinetika dari suatu reaksi kimia, dan kalian bisa membayangkan apa yang terjadi, maka kesana-sananya itu hanya pemahaman matematika saja. Ya, jadi ini ada beberapa. Ini bisa saya pindahin nggak? Nah, oke. Ups, ternyata pen saya habis baterainya. Terus saya colokin. Oke, nah kita melihat kemarin kita sudah tahu apa yang kita sebut sebagai termodinamika ya. Jadi ada interaksi yang terjadi. Jadi waktu ada dalam suatu reaksi kimia ada transfer energi ataupun suhu itu kita biasanya sebut dengan termodinamika. Sedangkan kinetika di sini adalah lebih diasosiasikan kepada perubahan atau pergerakan. Nah, jadi tadi sudah disampaikan ya, kita singgung sedikit bahwa di dalam kinetika itu ada yang kita sebut sebagai laju reaksi ya, reaction rate. Jadi sama seperti kecepatan di fisika ya, kinetika fisika, bahwa kecepatan itu adalah berapa jauh jarak yang kita tempuh per satuan waktu. Nah, kalau dalam konteks reaksi kimia yang kita lihat adalah perubahannya. Nah, perubahan di kimia itu kan perubahan berapa banyak molekul A berubah menjadi molekul B, kan gitu ya. Dan kalau kita ingat materi stoikiometri, ekspresi yang kita pakai untuk menunjukkan massa dari suatu molekul dalam suatu reaksi itu biasanya dalam bentuk molaritas ataupun konsentrasi ya. Kalau dia biasanya kita gunakan konsentrasi secara umum ya. Tapi mol itu lebih define gitu. Nah, tapi dalam konteks laju reaksi ini biasanya kita pakai konsentrasi. Jadi laju reaksi itu adalah berapa banyak konsentrasi dari reaktan atau produk ya, tergantung dari kita lihatnya dari mana nanti per satuan waktu. Jadi misalnya kalau kita lihat dari perspektif produk, berapa banyak produk yang berkurang ya selama reaksi itu berjalan misalnya 30 menit. Nah, kalau kita lihat dari perspektif produknya ya berapa banyak produk yang terbentuk gitu ya, konsentrasinya berapa banyak dia yang terbentuk per satuan waktu ya. Tadi misalnya kalau kita lihat 30 menit. Nah, inilah yang kita sebut laju reaksi. Dan laju reaksi ini tadi bisa dilihat dari dua sisi ya, dari sisi reaktannya. Jadi kalau kita misal punya reaksi A menjadi B seperti ini, jadi kita bisa dilihat dari perspektif A ya, di mana A ini adalah perubahan konsentrasi. Kalau perubahan kan berarti A final dikurang A inisial kan gitu ya, delta itu ya. Nah, maka karena kita melihatnya dari perspektif produk, maka A finalnya itu pasti jauh lebih sedikit karena dia berkurang kan. Jadi A hilang berubah menjadi B kan gitu. Nah, di sini ada tanda negatif.
Ini saya mungkin nggak usah panjang lebar menjelaskan untuk teman-teman yang di matematika pasti sudah paham betul ya. Per satuan waktu, ya ini perbedaan waktunya. Jadi mulai dari 0 kita mulai reaksi, T sama dengan 0 sampai T sama dengan misalnya 30 menit. Atau T sama dengan berapa jam gitu ya. Ya tergantung dari satuan waktunya. Tapi secara umum kalau dari kimia kita menyeragamkan satuan waktu yang digunakan itu adalah second, ya, detik. Gitu ya. Karena biasanya reaksi kimia itu sangat bervariasi lah, tergantung dari reaksinya. Cuma kebanyakan memang tidak ada yang sampai jam-jaman. Biasanya dalam hitungan menit ataupun detik gitu. Nah itu kalau dari perspektif reaktan. Nah kita juga bisa menunjukkan mengekspresikan laju reaksi itu dari perspektif produk. Nah bedanya kalau reaktan tadi jumlahnya berkurang, kalau produk kan jumlahnya bertambah. Jadi di awal reaksi jumlah produk kita kan 0, tapi seiring dengan reaksi itu berjalan, jumlahnya makin banyak kan gitu ya. Nah, maka deltanya menjadi positif di sini. Jadi tidak ada tanda negatif. Jadi tergantung nanti kalian mau mengekspresikan dari perspektif mana. Dua-duanya betul. Jadi kalau kalian mau mengekspresikan laju itu dalam konteks produk, maka ekspresi yang digunakan harus positif gitu ya. Rate-nya harus positif. Nah, sedangkan kalau kalian mau mengekspresikan dari bentuk reaktan, maka negatif. Tapi pasti akan dapat rate yang sama. Karena berapapun jumlah yang hilang, pasti akan sama dengan jumlah yang terbentuk kan gitu ya. Karena kita kan punya hukum kekekalan massa ya. Jadi berapa massa yang hilang, pasti akan equal dengan berapa banyak massa yang terbentuk. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi rate ini pasti akan sama. Nah ini ada beberapa penggambaran contoh ya. Jadi sama seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita plot jumlah molekul di sini ya dalam molar, kemudian persatuan waktu. Nah kalau kita lihat dari perspektif reaktan, maka seiring dengan berjalannya waktu reaksi ini ya, ini 0 berarti belum ada reaksi gitu. Reaksi mulai sampai 60 detik gitu. Maka jumlah molekul A akan turun sehingga kurvanya seperti ini kan, slope-nya negatif gitu ya. Nah, jadi tangen ini rate ini sebenarnya kan jadi tangennya ya, gitu ya. Kalau secara matematika. Nah, sedangkan kalau kita mau lihat dari perspektif produknya, maka tangen atau slope-nya ini akan positif karena jumlahnya semakin banyak gitu over time. Jelas sampai sini, adakah pertanyaan? Apa itu kurvanya agak melengkung ya. Berarti bisa pakai turunan juga nggak sih Pak kalau di sini? Ya, nanti kita akan lihat derivatifnya ya. Jadi sebenarnya nanti itu lebih komprehensifnya. Memang tergantung behavior dari molekul. Ini sebenarnya contoh saja. Jadi ada molekul yang penurunannya itu linear gitu ya. Jadi tergantung molekulnya. Jadi hubungan antara jumlah molekul dan ini nih nanti ada fungsinya nih. Ada fungsinya gitu ya. Dan fungsinya ini ya tergantung dari yang kita sebut sebagai order reaksi nanti. Jadi ada yang penurunannya itu drastis, ada yang eksponensial gitu ya. Nah itu beda-beda tiap molekul. Ada yang semakin lama semakin banyak gitu. Tapi kecenderungannya memang dia banyak dulu terus nanti akan mencapai suatu keseimbangan plateau. Ya, karena ya kalau reaktannya habis ya B-nya kan juga akan lambat nanti. Jadi kan begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat jenis-jenis reaksinya seperti apa. Tapi hubungan antara jumlah molekul baik itu reaktan atau produk dan waktunya ini tidak semuanya seperti ini bentuknya ya, agak curvy atau lurus atau apa. Tergantung dari molekulnya itu sendiri. Oke? Jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah ini adalah contoh aplikasinya ya. Jadi sebenarnya sama saja. Ini cuma untuk lebih menggambarkan real eksperimennya seperti apa. Nah, jadi ini ada reaksi oksidasi reduksi BR2 menjadi BR- oleh asam asetat gitu ya.
Nah, jadi BR2 itu warnanya agak ke orange seperti ini. Tapi kalau dia teroksidasi menjadi BR-, warnanya hilang gitu, menjadi transparan. Dan perubahan warna ini bisa di-track dengan menggunakan alat yang namanya UV Vis Spectrophotometer. Jadi dia menghitung kekentalan warnanya ini ya. Semakin kental warna dari larutan tersebut atau sampel tersebut, itu berbanding lurus dengan konsentrasinya. Secara umum begitu ya. Nah, jadi ini bisa kita analogikan seperti ini. Ya, jadi semakin pudar warnanya, maka konsentrasi BR2 ini semakin kecil, gitulah intinya. Oke, nah jadi kalau kita melakukan reaksi gitu ya, terus kita ukur kekentalannya ini tiap beberapa poin waktu, misalnya pas awal reaksi saya ukur dulu gitu ya kekentalan, oh masih kental. Kemudian 5 menit setelah itu saya ukur lagi, dia udah mulai pudar warnanya. Kemudian 10 menit lagi sudah mulai lebih pudar sampai misalnya warnanya hilang. Nah, maka dari situ saya bisa plot kan tadi kepudaran warnanya ini ya, kekentalan warnanya ini kan berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, ini ya kekentalan warna itu kalau di kimia kita sebut sebagai absorbansi gitu ya. Jadi nah, itu yang diukur oleh tadi alat tadi. Jadi dengan menggunakan konversi tertentu kita dapat menghitung nilai konsentrasi BR-nya ini berapa sih gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan itu, tapi konsepnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa memplot nih berapa banyak BR yang hilang over time. Jadi akhirnya kita bisa plot seperti ini tadi ya. Nah, ini hasil eksperimennya pada waktu 0 kita dapat konsentrasi sekian, 50 second sekian, sampai 400 second kita dapat sekian. Terus kita plot nih. Nah, tadi laju reaksi kita bisa plot sebagai delta konsentrasi reaktan dibagi delta T. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung rata-ratanya ya. Jadi rata-rata laju reaksinya. Tetapi karena kurvanya ini agak miring, agak curvy ya, maka biasanya kita tidak bisa langsung mengambil konsentrasi final dikurangi konsentrasi awal gitu ya, per waktu gitu ya, karena nanti errornya akan semakin besar. Kalau saya ambil segitiganya besar seperti ini, maka errornya akan semakin besar. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan operasi limit kan gitu ya. Jadi kita taruh limit di sini. Sehingga kita punya apa yang kita sebut sebagai instantaneous rate. Jadi laju reaksi untuk spesifik waktu tertentu. Jadi kalau instead of saya pakai satu segitiga yang besar, tapi saya pakai segitiga kecil gini ya, kan itu yang kita lakukan dengan limit kan ya, kita perkecil range delta T-nya ini, sehingga akurasi kita menghitung pun menjadi lebih akurat gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai instantaneous rate. Tetapi kalau kita melakukan pukul rata gitu, itu yang kita sebut sebagai laju rata-rata atau average rate. Nah, kalau instantaneous rate ini kita kemudian plot lagi, jadi rate yang tadi itu kita plot lagi, yang ini ya, plot lagi terhadap konsentrasi BR2-nya, maka kita akan mendapat satu kurva hubungan yang konstan gitu ya. Nah, jadi dan slope antara kurva antara laju reaksi tadi, instantaneous rate tadi, dengan konsentrasi, itulah yang kita sebut sebagai konstanta laju reaksi. Yang kalian dulu suka hitung waktu di SMA sebagai nilai K kecil. Ya, kalau K besar itu kan konstanta equilibrium ya, konstanta keseimbangan. Nah, di sini konstanta kecil. Nah, jadi konstanta kecil itu merupakan slope antara laju reaksi dibagi dengan instantaneous rate tadi ya, dengan konsentrasinya.
Ya. Jadi ternyata laju itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah ini kalau tadi reaksinya itu adalah dalam bentuk aqueous ya, solutions. Ya. Nah bagaimana kalau reaksinya itu dalam bentuk gas? Nah, jadi sama saja karena kita sudah belajar kemarin teori tentang gas, maka kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan persamaan gas ideal untuk mengekspresikan konsentrasi, karena kan kalau di konsep kinetika laju reaksi itu diekspresikan sebagai berapa banyak konsentrasi yang berubah kan gitu ya dalam molar per satuan waktu. Nah, kalau hasil reaksinya itu adalah dalam bentuk gas, maka kita harus mengkonversinya dulu. Karena gas itu kan biasanya yang bisa kita ukur adalah tekanan gitu ya. Jadi parameter yang bisa kita ukur dari suatu gas itu adalah tekanan. Tapi kita tahu dengan menggunakan persamaan gas ideal, kita bisa mengkonversi tekanan menjadi konsentrasi. Nah, jadi ppnRT. Nah, jadi kita bisa menghitung. Contohnya ini adalah reaksi reaksi dekomposisi hidrogen peroksida ya, H2O2 menjadi H2O dan O2. Nah, kalau tadi yang reaksi BR ini kita menghitung berapa banyak jumlah BR-nya ya, yang kita track gitu ya. Yang kita ukur per tiap waktu tertentu dalam interval waktu tertentu selama reaksi berlangsung. Nah, kalau di sini yang kita ukur adalah konsentrasi tekanan dari oksigen. Ya, jadi produknya. Kalau tadi reaktannya, kalau di sini produknya yang kita ukur. Jadi kita melakukan di sini ada H2O2-nya gitu ya. Terdekomposisi menghasilkan gas oksigen. Nah, oksigen ini dialirkan ke sini ke barometer dan di sini kita bisa baca tekanannya. Semakin banyak gas O2 yang dihasilkan, tekanannya semakin tinggi kan? Idealnya seperti itu artinya kan. Nah, dan kita tahu tekanan oksigen ini bisa dengan menggunakan persamaan gas ideal PVNRT kita bisa hitung konsentrasinya berapa. Jadi kita bisa track tuh kenaikan tekanannya per satuan waktu setiap selama reaksi berlangsung. Jadi misalnya kita hitung tuh tiap 5 menit sekali atau mungkin tiap 10 detik sekali atau berapa gitu ya. Maka kita bisa hitung laju reaksinya sama seperti tadi. Jadi laju reaksi. Tapi bedanya karena kita melihat dari perspektif produk, maka di sini tidak ada tanda negatif. Ya, karena yang kita hitung adalah produk. Jumlah produk pasti akan lebih positif karena jumlahnya bertambah. Ya. Nah, jadi karena yang kita hitung adalah tekanan, maka tinggal kita konversi saja ke sini. Jadi persamaan laju reaksinya menjadi seperti ini. 1 per RT dikali delta P per delta T. Nah, sehingga kurvanya bisa kita buat seperti ini. Jadi tekanan dalam milimeter Hg versus waktu. Sama kita bisa lihat juga di sini ya, kurvanya kalau tadi kurvanya slope-nya negatif karena kita melihat dari perspektif reaktan, di sini pasti kurvanya slope-nya positif. Gitu ya. Ini dapat slope-nya average rate-nya, kemudian kita bisa hitung instantaneous rate-nya juga. Oke. Baik, jadi dari kedua contoh tadi secara umum kita bisa menuliskan persamaan laju reaksi itu seperti ini. Jadi hubungan antara laju reaksi dan stoikiometri. Jadi kalau saya punya reaksi seperti ini, 2A menjadi B, maka laju reaksinya bisa kita ekspresikan dalam 2 cara, yaitu yang pertama dari perspektif reaktan, yang kedua dari perspektif produk. Ya. Jadi kalau seperti ini, 2A, maka kalau dia memiliki persamaan kalau dia memiliki konstanta stoikiometri, maka tinggal kita kalikan dengan jumlahnya ya.
jumlah molekul yang tadi bereaksi. Jadi kalau dalam konteks ini kan berarti kalau 2A menjadi B artinya 2 molekul A itu hilang untuk menjadi 1 molekul B. Maka laju reaksinya kan menjadi setengahnya kan. Gitu. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau dari B karena koefisien stoikiometrinya 1 jadi tidak tinggal dibagi 1 saja kan gitu ya. Jadi rate-nya tetap sama. Jadi secara umum bisa kita ekspresikan seperti ini. Jadi kalau saya punya reaksi A kecil A besar plus B kecil B besar menjadi C kecil C besar plus D kecil D besar, maka laju reaksinya bisa kita ekspresikan terhadap A, terhadap B, terhadap C, ataupun terhadap D. Semua sama. Jadi bisa kita buat persamaannya seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ekspresi laju reaksi dengan cara diferensiasi atau cara diferensial. Karena bentuknya diferensial. Jadi seperti itu. Oke, ini cara pertama untuk kita menghitung laju reaksi ya. Nanti kita akan lihat ada cara lain, yaitu yang mungkin teman-teman lebih familiar ya. Kita sebut sebagai hukum laju reaksi. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Cukup gampang sih ini ya. Cukup straightforward. Oke, jelas? Ya. Oke, baik. Nah, ini ada contoh soal. Ya, tuliskan persamaan atau ekspresi laju reaksi untuk reaksi di bawah ini. Nah, ingat tadi, kita kalau punya ini berarti ini produknya ya. Ini reaktannya, ini produk. Jadi, kalau kita mengacu ke general equations dari persamaan laju reaksi dari perspektif diferensial tadi, maka kita bisa ekspresikan persamaan laju reaksi itu dari perspektif CH4 atau O2 atau CO2 atau H2O, yang mana-mana boleh, semuanya betul ya. Jadi tapi yang harus diingat kalau kalian mau menuliskan dalam perspektif reaktan, maka harus ada tanda negatif karena jumlahnya kan berkurang. Gitu ya. Itu saja. Nah, maka secara umum laju reaksinya bisa kita ekspresikan tadi. Nih. Satu cara pertama, cara kedua. Nah, ingat di sini harus ada negatifnya karena CH4 dan O2 adalah reaktan. Atau cara ketiga dan keempat, di mana ini menggunakan perspektif produk. Ya. Oke, nah itu cara pertama dengan menggunakan cara diferensial. Nah, tetapi tadi seperti yang sudah ditanyakan oleh salah satu teman kita bahwa apakah hubungan antara hubungan antara konsentrasi dan waktu itu selalu seperti itu gitu. Ada yang kersi gitu ya. Nah, ternyata tidak. Ya. Jadi tergantung dari molekul yang bereaksi. Jadi ada yang cepat di awal gitu ya, di menit-menit awal, misalnya di awal reaksi dia langsung berubah banyak, tetapi di satu tertentu dia melambat gitu reaksinya. Ada juga seperti itu. Ada yang konstan saja. Nah, inilah yang kemudian dicoba untuk lebih dielaborasi karena dengan menggunakan persamaan tadi diferensial tadi itu kita melihatnya dari helikopter view saja. Jadi secara komprehensif saja. Jadi kita lihat awal dan akhir gitu. Sedangkan reaksi kimia itu bisa macam-macam dan dia bisa terjadi atau bisa berlangsung dalam beberapa tahap gitu ya. Kalau reaksi kimia kan ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, dia kadang ada intermediate-nya dan setiap tahapan ini bisa berbeda laju reaksinya gitu ya. Nah, makanya ada pendekatan lain yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan laju reaksi. Nah, yang kedua ini yang kita sebut sebagai hukum laju reaksi. Nah, ini yang mungkin teman-teman lebih sering temui problem-problemnya di SMA ataupun mungkin di kemarin waktu SBMPTN ataupun SIMAK ya. Jadi salah satunya yang paling sering.
Dan apa namanya, dalam hukum laju reaksi ini dia tidak seperti apa namanya tadi cara diferensial melihat dari reaksi kimianya saja. Nah, kalau hukum laju reaksi ini harus ditentukan berdasarkan eksperimen. Jadi kalau kita melihat suatu reaksi kimia kayak gini tadi ya, A tambah B menjadi C plus D, kita tidak bisa langsung mengatakan laju reaksinya seperti ini, seperti tadi ya. Jadi asumsinya tidak apa namanya tidak valid gitu ya. Sebelum kita melakukan reaksi itu gitu. Jadi harus dilakukan dulu reaksinya. Apa namanya secara eksperimen gitu. Jadi harus diuji dulu di lab, dilakukan reaksi A plus B menjadi C D, diukur gitu ya. Jadi apa namanya seperti apa nanti hasilnya. Jadi tidak bisa kita langsung menjudge. Tapi secara umum kita juga bisa tadi dengan ekspresi laju reaksi. Nah, jadi dalam hukum laju reaksi ini, kalau kalian lihat, kalau rate tadi, kalau yang tadi secara diferensial kan apa namanya delta minus delta A per delta T gitu ya, kalau kita mau pakai pendekatan yang A gitu. Nah, tapi untuk hukum laju reaksi ini yang digunakan di sini adalah hubungan relationship antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaktan saja. Kalau tadi kita bisa mengekspresikan dalam bentuk produk gitu ya. Nih, produk. Tapi dalam hukum laju reaksi, yang kita gunakan parameternya itu adalah konsentrasi reaktan saja. Kemudian konsentrasi reaktan ini dipangkatkan dengan nilai tertentu. Nah, nilai tertentu itu yang kita sebut sebagai order reaksi tadi. Ya. Jadi order reaksi ini, nah ini jadi secara umum, secara matematisnya, nih kalau saya hapus ya, kalau saya punya reaksi kimia seperti ini, maka berdasarkan definisi dari hukum laju reaksi itu, maka laju reaksi itu adalah sama dengan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaktan, karena reaktannya A dan B, ya jadi A dan B, dipangkatkan dengan sesuatu. Dalam hal ini kita tuliskan X dan Y, di mana sesuatu tadi, ya, suatu nilai itu tadi, kita sebut sebagai order reaksi. Ya, order reaksi. Nah, order reaksi ini, atau X dan Y ini, hanya bisa hitung kalau kita punya data eksperimennya. Nah, jadi itu. Dan nilai konstanta di sini, nilai K, tidak lain tidak bukan adalah konstanta laju reaksi yang tadi kita dapatkan, sebenarnya pasti akan dapat nilainya dari sini. Ya. Jadi hubungan antara instantaneous rate dengan konsentrasi. Sini muncul lagi konstanta laju reaksinya K di situ. Jadi ekspresi yang bisa kita gunakan adalah seperti ini. Ya. Nah, jadi apa itu yang kita sebut sebagai order reaksi? Jadi order reaksi itu adalah mengekspresikan berapa banyak sih atau bagaimana sih hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi. Jadi laju reaksi itu ternyata sangat tergantung dari konsentrasi reaktan. Jadi kalau reaktannya saya ganti, misalnya kalau reaktannya saya doublekan, maka apa yang terjadi pada laju reaksi? Dan itu tergantung dari molekul yang bereaksi. Jadi tidak sama semua molekul. Jadi tergantung kalau molekul A seperti ini, molekul B seperti ini gitu ya. Nah, itu makanya dia harus diukur secara eksperimen, tidak bisa diprediksi di atas kertas hitam putih gitu ya. Karena molekul A kalau dia bereaksi dengan molekul B, behaviornya seperti ini. Tapi kalau molekul A bereaksi dengan molekul C, behaviornya bisa beda lagi gitu ya. Jadi harus ditentukan secara eksperimen. Nah, ini mungkin yang teman-teman sering menemukan soal seperti ini. Jadi nanti ada tabelnya gitu kan ya. Nah, jadi ini ada konsentrasi dari reaktannya, kemudian ada laju reaksinya. Nah, teman-teman disuruh menghitung order reaksinya kan gitu biasanya. Jadi kalau implementasi di soal mungkin saya kira teman-teman juga sudah banyak menemukan ya. Nah, ini ada salah satu contoh, misalnya saya punya reaksi F2 ditambah 2ClO2 menjadi 2 FClO2.
Nah, kalau kita lihat dari reaksi ini, maka yang menjadi reaktan itu kan definitely F2 dan ClO2 kan ya. FClO2 itu adalah produknya. Nah, kalau kita kembali ke definisi rate law tadi, hukum laju reaksi, maka laju reaksi itu hanya tergantung dari konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan order reaksi, dikalikan dengan konstanta laju reaksi. Maka laju reaksinya berdasarkan hukum laju reaksi itu bisa kita ekspresikan seperti ini. Rate sama dengan K itu tadi konstanta laju reaksi, dikalikan F, konsentrasi F2 dipangkat order reaksi untuk F2, X tadi, dan konsentrasi ClO2 dipangkatkan dengan Y. Nah, jadi yang kita cari X dan Y di sini. Ya kan? Order reaksinya. Jadi, kalau reaksi ini terjadi, nah ini dilakukan di lab, maka biasanya soalnya itu diberi tabel seperti ini. Ya, jadi yang kita lakukan adalah mencari nilai X kan. Jadi kalau F2 yang sama gitu, untuk mencari nilai X ini maka kita ambil konsentrasi ClO2 yang sama ya. Jadi di sini dapat nilai X-nya 1, Y-nya 1 kebetulan ya. Jadi artinya kalau saya double F-nya 2-nya itu ya. Jadi kalau saya melakukan reaksi jumlah F2-nya misalnya saya pakai 0,1 mol. Terus kalau saya tambahin nilai jumlahnya menjadi 0,2 mol. Maka laju reaksinya nggak ngaruh gitu ya. Karena pangkatnya cuma 1. Ya, jadi laju reaksinya akan 2 kali lipatnya juga gitu. Kalau saya naikkan dia 3 kali lipatnya konsentrasinya, maka laju reaksinya juga akan 3 kali lipatnya karena pangkatnya itu sama dengan 1. Jadi dia linear gitu ya. Hubungannya linear secara umum. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui terkait dengan hukum laju reaksi ya. Jadi hukum laju reaksi itu selalu always ya ditentukan secara eksperimen. Jadi kita tidak bisa untuk tahu data eksperimennya. Jadi kalau kalian melihat soal pasti biasanya ada data eksperimennya. Nah, yang kedua juga harus diingat bahwa order reaksi itu adalah hanya didefine untuk reaktan saja, tidak produk. Ya. Jadi dalam hukum laju reaksi itu kita tidak menghitung ini nih, anggap aja nggak ada gitu. Beda dengan yang tadi. Jadi laju reaksi, menurut hukum laju reaksi itu hanya tergantung dari konsentrasi reaktan saja. Nah, yang terakhir, order reaksi itu beda dengan koefisien stoikiometri ya. Nah, ini mungkin yang sering saya temukan masih salah persepsinya gitu ya. Jadi di sini coba saya tekankan lebih lanjut lagi bahwa order reaksi itu tidak sama dengan koefisien stoikiometri. Di beberapa kasus memang ada yang sama gitu ya, kebetulan saja. Jadi nilai X dan Y di sini tadi kita karena nilai X dan Y itu hanya bisa kita dapatkan tergantung dari nilai ini nih, eksperimennya. Kalau ininya nanti beda, maka akan beda juga gitu ya. Nah, jadi di sini ini ada contoh yang bagus sekali ya. Jadi reaksi yang tadi. Di sini koefisien stoikiometri F2-nya ini 1. Kebetulan ordernya juga 1 gitu ya. Jadi sama. Tapi di sini ClO2 koefisien stoikiometrinya 2. Tapi ordernya 1 di sini. Jadi ini berbeda. Jadi teman-teman harus ingat betul bahwa order reaksi itu tidak sama dengan koefisien stoikiometri. Jadi yang ada jadi jangan langsung diambil dari nilai itu dari nilai koefisien stoikiometrinya. Nah, saya menemukan banyak sekali yang masih bingung gitu ya di bagian sini. Jadi banyak yang menyangka bahwa koefisien stoikiometri kesalahan yang kecil sebenarnya, tapi nanti implikasinya panjang karena biasanya kalau kita melakukan memberikan soal itu
soalnya berurutan gitu ya. Kalau kalian salah menentukan order reaksinya, maka ke bawah pun nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan salah semua gitu. Jadi fatal hasilnya. Jadi itu yang harus diingat, bahwa order reaksi tadi itu tidak berbeda dengan koefisien stoikiometri. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Ini contoh lagi ya. Hitunglah laju reaksi ya, dan ekspresikan laju reaksi berdasarkan hukum laju reaksi dan hitung konstanta laju reaksinya. Konstanta laju reaksi kan K kecil ya, untuk reaksi di bawah ini. Ini datanya. Jadi biasanya ya selalu ada datanya gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang paling pertama selalu saya ingatkan adalah lihat dulu reaksinya sudah setara atau betul atau belum. Kalau belum setara, setarakan. Kalau kadang ada juga yang memberikan soal jebakan gitu ya. Jadi mungkin dia sudah taruh di sini salah satu konstanta stoikiometrinya, tetapi di sebelah sini dihilangin sama dia gitu ya. Nah, gitu. Si pemberi soalnya biasanya. Nah, jadi selalu cek apakah reaksi tersebut sudah setara atau belum. Ya kalau sudah setara, sudah sesuai, ya udah langsung lanjut gitu. Kalau belum ya diperbaiki dulu. Nah, itu yang pertama harus kalian perhatikan. Jadi kesetaraan dari reaksinya. Nah, jadi kita tahu bahwa tadi hukum laju reaksi itu adalah ekspresi antara laju reaksi kemudian dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan order reaksi. Jadi bisa kita ekspresikan seperti ini. Kita simbolkan X dan Y untuk reaktannya S2O8 dan I-. Oke, nah ini dari data ini kita bisa hitung dengan cepat ya, nilai Y-nya 1, X-nya 1. Nanti kalau teman-teman ini bisa coba-coba sendiri. Maka karena nilai X1, Y1, maka kita bisa ekspresikan seperti ini. Nah, dari mana nilai ini ya? Dari sini nih. Hitung dari mana X-nya 1, Y-nya 1. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai K-nya, maka kita bisa masukkan salah satu data dari sini untuk menghitung nilai K. Jadi, kalau ini kita rearrange, K sama dengan rate dibagi konsentrasinya ini. Jadi kita ambil contoh misalnya yang eksperimen yang pertama ya, sepertinya diambil. Ya. Maka diperoleh nilai K-nya 0,08 per meter second. Ya. Jadi cukup simpel sih. Jadi macam-macam nanti tipikal soalnya, ada yang menanyakan rate constant, ada yang menanyakan yang lain-lain gitu ya. Jadi, seperti itu. Oke. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi itu tergantung dari behavior dari molekulnya. Nah, jadi berdasarkan order reaksi itu kita bisa jadi apa sih sebenarnya order itu ya? Jadi sebenarnya kan tadi kalau di sini kan kita cuma menjelaskan bahwa dia adalah pangkat gitu ya, pangkat dari konsentrasi gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman masih ingat dulu di SMA ada yang kita sebut sebagai reaksi order pertama, order kedua, order ke-0. Nah, kira-kira menurut kalian order di sini menunjukkan apa ya? Order kan, order itu apa sih? Ada yang tahu nggak order? Semacam pangkat gitu ya Pak, gimana ya? Order baru gitu, new order. Yang kita sebut sebagai order itu jenis nggak sih, gimana ya? Tapi pangkat di sini. ya, jenis. Nah,
Betul tuh, hampir mirip tuh jenis. Itu bukan Pak, apa namanya? Kalau ada yang suka nonton Harry Potter nggak? Ada Order of Phoenix. Nah, itu. Order sama itu artinya itu, mirip aja tuh. Ada Order 1, Order 2, atau ya kalau yang suka-suka politik ada yang kita sebut dulu kan ada zaman Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi. Order itu apa sih? Definisi order dari bahasa Inggris kan itu. Jadi maksud dengan order urutan. Tapi bukan urutan di sini. Kayaknya gimana ya? Artinya kayaknya ada beberapa deh Pak. Ada urutan, ada. Ya. Jadi kalau konteks order di sini itu lebih mirip kayak ya itu tadi yang kayak di Harry Potter, Order of Phoenix. Ya, jadi ya mungkin ini agak ya analoginya tidak terlalu. Kalau di Harry Potter kan Order of Phoenix itu kan sekelompok orang gitu ya, yang apa namanya dipimpin oleh Dumbledore gitu. Ya masuk kalian berdua kan maksud sebagai Order of Phoenix gitu ya, dipanggil apa namanya Order of Phoenix karena relationship-nya dia dengan apa namanya saya lupa. Pokoknya ada sekumpulan orang yang memiliki visi yang sama lah gitu ya. Dia ada kemiripan gitu. Sama Orde Baru. Jadi orang-orang yang disebut dengan orang zaman Orde Baru ya dia apa namanya pola pikirnya sama gitu ya. Sama di sini order di sini adalah suatu reaksi kimia yang mempunyai behavior yang sama. Order, jadi dia kelas gitu ya, kayak asosiasi lah gitu ya. Kalau saya bisa apa namanya persingkat gitu ya definisinya. Jadi yang kita maksudkan sebagai order di sini adalah suatu reaksi kimia yang behaviornya mirip-mirip. Jadi kalau saya melakukan reaksi kimia A plus B, behaviornya seperti ini nih. Nah, kemudian saya melakukan lagi reaksi lain gitu ya, C plus B. Molekul C plus molekul B. Nah, behaviornya sama tuh dengan tadi A plus B. Nah, maka reaksi A plus B dengan B plus C tadi, itu kita sebut dalam satu order. Karena dia sama behaviornya. Satu kelompok gitu. Jadi order di sini maksudnya kelompok. Nah, kita tahu dulu di kimia di SMA ada first order, zero order, apa namanya ini. Nah, kira-kira menurut kalian behavior apa yang sama dari reaksi tersebut? Kalau kita lihat tadi order itu sebenarnya definisinya tadi pangkat kan ya. Nah, dia mendefine kalau secara matematis tadi dia mendefine relationship antara ini dengan ini kan? Ya enggak? Jadi Y ini kan menunjukkan relationship antara B dan rate atau A dengan rate gitu ya. Jadi kalau X-nya itu sama dengan 1, artinya A dan B ini sama-sama gitu ya peningkatannya. Kalau saya naikkan jumlahnya 2 kali lipat, maka rate-nya juga akan 2 kali lipat. Tapi kalau saya punya X-nya itu sama dengan 2, maka kalau saya double A-nya itu, maka rate-nya itu akan jadi 4 kali lipatnya kan. Tapi kalau X-nya itu sama dengan 0, seperti apa? Kayak gimana relationship A dengan rate? Kalau pangkatnya 0. Kalau saya double jumlah A, apa yang terjadi pada rate?
Tidak ada perubahan ya, Pak? Tidak ada perubahan kan? Jadi itulah yang menjadi order tadi. Jadi order pertama itu artinya X-nya itu sama dengan 1. Jadi saya langsung lompat ke order ke 0 ya. Zero order. Nah ini. Jadi pangkatnya itu sama dengan 0. Artinya reaksi-reaksi kimia yang masuk ke dalam golongan zero order ini atau order ke 0 ini, mau kita tambahin berapa banyak pun jumlah reaktannya, laju reaksinya tetap segitu-gitu aja. Tidak berubah. Nah, jadi kalau kalian bayangin aplikasinya gimana? Ya, jadi kalau saya punya reaksi A plus B, ya, kalau kalian di industri nih ya, kalau saya di industri, saya mau bikin senyawa C gitu. Senyawa C ini misalnya aditif untuk pemanis buatan gitu ya. Nah, saya mau produksi C ini 1000 ton per hari gitu ya. Nah, tapi reaksi A plus B menjadi C ini adalah reaksi yang zero order. Artinya, mau berapa banyak pun jumlah A reaktannya ini yang saya pakai, 1000 ton kah, 2000 ton kah, 2 gram kah, 3 gram. Lajunya sama, nggak berubah. Tapi kalau reaksinya itu adalah reaksi second order, nah seperti ini, pangkatnya 2, maka saya bisa mempercepat reaksinya, laju reaksinya, dengan meningkatkan jumlah A-nya. Jadi A-nya saya double gitu jumlahnya, maka laju reaksinya menjadi 4 kali lipat, ya kan gitu. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi behavior dari reaksinya. Jadi order ini adalah behavior dari reaksi-reaksi kimia yang sama tadi. Jadi kalau reaksinya tadi hubungan antara reaktan dan laju reaksinya seperti ini, maka dia masuk ke dalam order keberapa atau golongan keberapa. Jadi itu yang kita sebut sebagai order tadi. Paham ya? Bayang nggak? Nah, jadi itu sebenarnya yang ingin disampaikan dari order ini. Nah, di kimia, secara umum reaksi kimia itu ada beberapa order, ada beberapa kelompok yang kita tahu gitu ya. Nah, dan batasan untuk teman-teman di kimia dasar secara umum ada 3. First order, second order, dan zero order. Sebenarnya ordernya ada macam-macam lagi. Ada yang kita sebut sebagai pseudo first order, tapi ini lebih ke nanti untuk anak kimia. Ya, apa yang kita sebut sebagai pseudo first order, mungkin ada yang third order gitu. Tapi untuk mata kuliah kimia dasar, teman-teman secara fundamental itu sudah cukup dengan tiga tipe order, tiga klasifikasi reaksi kimia ini ya. Jadi first, second, dengan zero order. Apa itu zero order? Jadi zero order ini adalah reaksi-reaksi yang hubungan antara konsentrasi dan laju reaksinya itu adalah pangkat 1 tadi ya. Di X-nya itu pangkat 1. Jadi tipikalnya adalah kalau saya doublekan jumlah atau konsentrasi reaktannya, maka laju reaksinya akan bertambah double juga, kan 2 kali lipatnya. Jadi hubungannya linear ya. Nah, kalau saya triplekan jumlah reaktannya, maka laju reaksinya juga akan menjadi cepat 3 kali lipatnya. Kira-kira seperti itulah. Kenaikannya itu bareng gitu, linear. Nah, itu yang kita sebut sebagai first order reactions. Jadi reaksi-reaksi yang masuk ke dalam golongan order pertama. Oke, jelas? Nah, secara matematis ini ya perhitungan-perhitungan saja. Jadi kalau kita lihat di sini, maka tadi kalau kita lihat definisinya, kalau kita punya reaksi kimia A menjadi produk, ya, maka persamaan laju reaksi secara hukum laju reaksinya kita bisa ekspresikan seperti ini kan. Rate sama dengan K dikali A pangkat 1 gitu ya. Tapi ingat, tadi kita juga bisa mengekspresikan dengan cara diferensial seperti ini ya. Jadi ada 2 cara. Rate sama dengan minus delta A dibagi delta T.
Nah, ini kan sebenarnya sama ya ekspresinya ya. Jadi kita sama-sama rate gitu ya. Jadi kalau secara matematis ini bisa kita integrasikan dua ekspresi terkait dengan rate ini. Kemudian kita rearrange dan kita solve. Nah, jadi kalau saya solve persamaan yang ini dengan menggunakan integral, nah ini kalau saya buat plotnya itu A dengan T, dan kalau saya integrasikan gitu ya. Nanti kalian coba-coba lah penurunan rumusnya seperti apa. Cukup gampang kok, ini tinggal rearrange jadi dapat seperti ini. Ya. Kemudian kalau kalian integral, ini kan eksponensial ya. Kalian integral gitu ya, dapat ini. Nah, maka kalau saya plot ln A dengan waktu, maka saya akan dapat kurva kira-kira untuk reaksi yang first order itu nanti kurvanya seperti ini. Ya, jadi kurvanya itu hubungan garis lurus dengan slope-nya itu negatif, di mana slope-nya itu adalah konstanta laju reaksi. Ya, jadi kalau saya mau jadi dan reaksi kimia itu sudah ada gitu ya. Tabelnya gitu. Jadi orang kan sudah banyak melakukan reaksi kimia tuh. Jadi kita tinggal lihat aja, oh kalau kita melakukan reaksi ini kira-kira dia masuk ke first order yang mana? Ke order yang mana? Kalau dia masuk ke dalam first order, maka kita dengan bisa langsung memprediksi berapa banyak produk yang kita hasilkan gitu ya. Jadi kalau kita tahu misalnya biasanya kita tahu tuh, kita start dengan konsentrasi berapa. Jadi kalau saya melakukan reaksi nih, reaksi A menjadi produk gitu, saya start dengan misalnya 10 gram senyawa A, nanti saya convert ke molnya gitu ya. Nah, kemudian saya mau tahu di T sama dengan misalnya 30 menit. Jadi setelah 30 menit berapa produk yang kira-kira akan saya hasilkan. Nah, maka tinggal saya masukkan ke dalam persamaan ini nih. Nilai K itu bisa kita ukur ya. Kita tahu dari tabel misalnya kalau kita bisa sudah mengukur ya. Maka kita bisa hitung A0-nya berapa? Gitu. Sorry, A-nya. Ini kan A0 ya. A0 itu kan berarti konsentrasi awal. Konsentrasi awal. Jadi saya bisa prediksi berapa banyak produk yang akan saya hasilkan atau berapa banyak sisa ya kalau di sini ya, sisa A setelah 30 menit reaksi berjalan. Atau kalau reaksi ini baru banget dilakukan, tidak ada nilai K-nya, maka kita bisa mendevelop nilai K gitu ya. Menentukan nilai K dengan menggunakan persamaan ini. Itu yang kita sebut sebagai first order. Jadi reaksi-reaksi yang behavior-nya seperti itu. Nah, ini contoh reaksi antara dekomposisi N2O5 menjadi 4NO2 dan O2 ya. Jadi tinggal kita hitung konsentrasi plot ya, ln konsentrasi N2O5 dengan waktu. Di sini kita bisa menentukan nilai K-nya berapa. Jadi nilai K ini karena K itu sama dengan negatif, maka nilai K-nya di 0,7 kali 10 pangkat minus 4. Dari sini kita bisa menghitung nilai K-nya, konstanta laju reaksinya. Oke. Nah, ini ada contoh lain. Reaksi 2A menjadi D, diketahui bahwa dia adalah first order. Jadi ini tipikal soal lain juga ya. Biasanya ini juga teman-teman saya yakin pernah menemukan soal seperti ini. Nah, biasanya kalau dikasih tahu nih reaksinya itu first order, artinya berarti pangkatnya itu order reaksinya itu pangkat 1 gitu ya. Rate constantnya diketahui. Ya. Yang ditanya adalah berapa lama, berarti T kan, berapa lama untuk A berkurang dari 0,88 menjadi 0,14. Nah, jadi kita tahu tadi persamaan hasil dari integrasi antara rumus persamaan laju reaksi tadi. Untuk order 1 ini seperti ini ekspresinya. Ya, maka dari sini tinggal kita rearrange untuk mendapatkan nilai T. Jadi inisial kita tahu 0,88. Ya. Setelah reaksi berjalan selama T tadi kita tahu 0,14. Nilai K kita tahu di sini.
Maka kita dapat nilai berapa lama waktunya. Nah, dari sinilah yang digunakan sebagai mungkin teman-teman tahu sebagai carbon dating ya. Jadi bagaimana orang tahu misalnya umur piramid itu 3.500 tahun gitu ya. Terus kalau ada artefak-artefak, oh ini umurnya berapa ribu tahun. Nah, itu dari hal-hal seperti ini nih. Ya, jadi orang sudah tahu gitu ya bahwa suatu reaksi kimia order reaksinya sekian gitu ya. Dia termasuk dalam order reaksinya, order yang mana? First order, zero order ataupun second order. Kemudian orang tahu rate konstannya berapa. Dia tahu berapa bobot awal atau mungkin konsentrasi awal dari bisa diprediksi lah gitu, konsentrasi awalnya kira-kira berapa, kemudian konsentrasi akhirnya itu kira-kira berapa. Maka dia bisa hitung tuh berapa lama umur dari sejak dia dibuat gitu ya. Jadi seperti itu. Itulah yang kita sebut sebagai waktu paruh ya. Jadi waktu paruh itu adalah waktu yang digunakan untuk si reaktan tadi berkurang sebanyak separohnya half-life T setengah. Jadi pada saat A ini adalah separohnya A0 gitu ya. Nah, untuk first order, jadi tinggal kita masukkan saja tadi ke dalam rumus yang tadi, maka kita peroleh T setengah sama dengan ln 2 dibagi K, atau 0,693 per K. Nah, ini kebanyakan teman-teman banyak bingungnya di sini nih, kalau yang saya perhatikan dari kelas-kelas sebelumnya. Jadi semua T setengah itu dipakai rumusnya ini, padahal ini hanya berlaku untuk first order saja. Ya, jadi teman-teman kalau lihat soal disuruh menghitung waktu paruh atau half life, cek dulu apakah dia first order, second order atau zero order. Karena rumusnya nanti akan beda. Nanti kita akan lihat untuk yang second order seperti apa. Karena persamaannya pasti akan beda. Ya. Karena kalau first order kan rate sama dengan K dikali A pangkat 1. Kalau dia second order K pangkat 2 gitu ya. Kalau zero order rate sama dengan K saja. Karena A-nya pangkat 0 gitu ya. Pangkat apapun yang pangkat 0 ya 1 gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi kebanyakan karena mungkin basisnya adalah menghafal gitu ya. Jadi kelupaan bahwa mencek bahwa apakah dia ini adalah reaksi yang first order, second order atau zero order. Kalau yang first order memang betul. T setengah itu sama dengan ln 2 dibagi K. Ya, karena penyingkatan dari rumus ini tadi penggabungan reaksi tadi, laju reaksi. Oke, nah ini contohnya. Hitunglah berapa waktu paruh half life dari N2O5 yang terdekomposisi dengan menggunakan pada laju konstanta laju reaksi 5,7 kali 10 pangkat minus 4. Tinggal kita masukin saja. Ya, jadi 1215,8 second. Nah, secara umum ini penggambaran apa yang kita sebut sebagai half life ya. Jadi berapa banyak dia hilang gitu ya. Jadi di sini contohnya pada saat awal kita punya 16 atom yang warna hijau. Jadi setelah setengahnya ya berarti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk atom ini menjadi 8, sisa 8 dan seterusnya. Oke, jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Belum kita masuk ke orde kedua. Jelas? Oke. Nah, lanjut. Nah, orde kedua sama dengan tadi. Nah, jadi cuma bedanya orde kedua ini adalah reaksi-reaksi kimia yang hubungan antara konsentrasi reaktannya dengan laju reaksinya itu adalah pangkat 2 gitu ya. Jadi kalau saya double tadi, saya kasih sedikit pendahuluan ya.
Jadi kalau saya doublekan konsentrasi A, maka laju reaksinya menjadi 4 kali lipatnya. Kalau saya triplekan konsentrasi A, maka laju reaksinya menjadi 9 kali lipatnya. Jadi pangkat 2 pokoknya, hubungannya itu 4 pangkat 2. Ya. Nah, sama kalau kita mau buat persamaan antara hubungan antara waktu dan konsentrasi, kita menggunakan tadi ya. Jadi ada ekspresi laju reaksi dengan menggunakan cara diferensial. Ini sama tadi ya. Nah, ini tidak berubah kalau yang diferensial. Nah, tetapi yang berubah adalah ekspresi dengan menggunakan hukum laju reaksi. Jadi di sininya pangkat 2, bukan lagi pangkat 1. Nah, ini kalau kita integrasikan kedua rumus ini, kedua persamaan ini, maka kita akan dapat persamaan seperti ini. Yang kemudian kalau kita turunkan, ya, kita further solve gitu ya, rearrange dan lain sebagainya, kita dapat persamaan seperti ini nih. Nah, jadi persamaannya bukan lagi ln, kalau kalau orde 1 tadi ln A terhadap waktu, kalau di sini 1 per A terhadap waktu, ya. Dan kita dapat slope-nya itu positif, ya. Di mana A ini adalah konsentrasi A pada waktu tertentu, A0 adalah inisialnya T sama dengan 0. Jadi kurvanya beda sudah. Nah, kalau di sini tadi kurvanya yang kita dapatkan seperti ini ya, hubungan antara ini. Atau kalau kita mau integrasi jadi lurus gitu ya, ln AT terhadap T. Kalau di sini dia 1 per AT terhadap T. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang zeroth order, kalau saya hapus, bedanya di sini. Mau berapapun konsentrasi A yang saya gunakan, maka rate-nya tetap sama. Jadi rate itu sama dengan K. Nah, ini jadi kalau dua persamaan ini kita integrasikan, maka kita dapat hubungannya seperti ini. Nah, ini tinggal kita rearrange saja. Maka A sama dengan A0 di minus KT, persamaan hubungan antara konsentrasi dengan waktunya. Maka plotnya juga seperti ini. Mirip seperti first order, tetapi ini bukan ln. Ini A saja. Jadi tidak ada operasi logaritmik. Ya. Tapi sama ke slope-nya minus K. Dan half-life-nya pun berbeda. Ya. Nah, jadi secara umum kita bisa tabulasikan seperti ini. Jadi ini yang teman-teman harus ingat ya. Jadi tergantung ordenya. Jadi si reaksi kimia itu masuk ke dalam klasifikasi yang mana? Orde ke-0 kah? Di mana laju reaksinya tidak tergantung oleh konsentrasi dari reaktan, atau orde pertama di mana laju reaksi itu berbanding lurus gitu ya dengan konsentrasi reaktan, atau dia orde kedua di mana laju reaksi itu hubungannya dengan konsentrasi itu pangkat 2 gitu ya. Nah, ini persamaan hubungan antara konsentrasi dan waktu ya. Jadi masing-masing beda. Ini berdasarkan penurunan rumus tadi ya, ekspresi laju reaksi secara diferensial dan hukum laju reaksi. Dan ini persamaan waktu paruhnya, half life-nya. Jadi notice di sini yang T setengah sama dengan ln 2 per K itu hanya berlaku di reaksi-reaksi yang orde pertama. Nanti orde orde 0 ataupun orde 2 itu beda. Jadi harus pakai persamaan laju reaksi yang sesuai dengan orde reaksinya. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Berarti order perlu banget ya Pak, diperhatikan dua. Kalau enggak bisa fatal ya Pak. Betul sekali. Jadi teman-teman harus perhatikan betul
soalnya nanti itu orde keberapa. Biasanya di soal itu akan dikasih tahu tuh orde keberapa. Atau dia merupakan lanjutan dari persamaan ada dari pertanyaan sebelumnya tuh. Biasanya kan kalau soalnya integrated ya. Jadi di soal ada soal, kemudian ada nomor A, kalian disuruh cari ordenya dulu gitu ya. Pakai yang tadi secara eksperimen. Dapat nih dia orde keberapa? 1 kah, orde kedua, orde ketiga gitu ya. Nah, baru setelah itu tuh kalian diminta menghitung nilai K-nya, diminta menghitung nilai T setengahnya gitu ya. Jadi kalau di atasnya udah salah, nanti ke bawah. Atau kalau dia soal sendiri, biasanya udah dikasih tahu tuh di soalnya. Dia reaksi orde keberapa? Orde 1 kah, orde kedua, orde 0 gitu. Karena dia hubungannya dengan yang ini nih. Karena relationship-nya kan beda behavior-nya gitu ya. Ya sama kayak kita gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya anak komunitas motor gitu ya, perspektifnya gitu pasti akan beda dengan anak komunitas sepeda kan gitu ya. Jadi ya beda gitu kan, ordenya beda. Jadi yang komunitas motor dengan komunitas sepeda beda. Oke, nah selanjutnya ini yang ingin saya coba, mudah-mudahan kita bisa cepat saja ya. Jadi bagian pentingnya sudah kita diskusikan tadi di awal. Jadi yang bagian keduanya ini hanya sedikit terkait dengan bagaimana sih reaksi kimia itu bisa kita manipulasi gitu ya, kecepatannya gitu, atau kinetikanya. Jadi laju reaksinya seperti apa. Nah jadi ini yang tadi yang saya singgung di awal gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memanipulasi laju reaksi. Nah, salah satu caranya itu kita bisa melihat dari perspektif apa yang kita sebut sebagai teori kolisi ya, koalisi. Jadi kita tahu bahwa reaksi kimia itu basically adalah teori tumbukan. Ya, jadi molekul-molekul itu agar dia bisa berinteraksi dengan jadi molekul itu bisa dia berubah menjadi produk gitu ya. Maka dalam teori tumbukan atau collision theory ini si molekul itu harus ketemu bertumbukan gitu ya. Kalau dia tidak bertumbukan, maka tidak ada produk yang dihasilkan. Ya, jadi dalam suatu reaksi kimia, kalau saya misalnya punya molekul A plus B menjadi C gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat di level mikroskopiknya, maka molekul A ini harus bertabrakan dulu dengan molekul B, ya, agar dia bisa ini ketabrakan gitu ya, terus dia berinteraksi menjadi molekul C. Kalau A dan B ini tidak bertabrakan, atau frekuensi atau kemungkinan mereka bertabrakan itu kecil, maka jumlah C yang dihasilkan pun akan jauh lebih sedikit. Konsep pemikirannya seperti itu, teori tumbukan itu. Dalam reaksi kimia itu masing-masing molekul yang bereaksi itu harus bertumbukan dulu, ketemu, tabrakan. Itulah kenapa reaksi itu bisa terjadi. Nah, dari pendekatan itu kita tahu bahwa dengan kita memanaskan atau memberikan energi dari luar terhadap suatu sistem, kita memberikan energi tambahan dalam bentuk energi kinetik. Misalnya kita panasin tadi ya. Nah, jadi kalau di sini ada contoh yang paling yang cukup bagus gitu ya untuk membawa teman-teman kira-kira membayangkan apa sebenarnya yang terjadi pada suatu reaksi kimia dan bagaimana kita bisa memanipulasi laju reaksi gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini adalah reaksi antara jadi reaksi oksidasi kalium permanganat. Kalium permanganat itu warnanya ungu seperti ini ya. Oksidasi kalium permanganat terhadap dengan menggunakan asam oksalat. Jadi kalau kalium permanganat ini dicampurkan dengan asam oksalat, dia akan teroksidasi menjadi si asam oksalatnya teroksidasi menjadi CO2 dan H2O, dan kalium permanganatnya tereduksi gitu ya. Nah, kalau kalium permanganatnya tereduksi, maka warnanya hilang menjadi transparan. Jadi gitu ya reaksinya sebenarnya yang terjadi. Jadi kalium permanganat kita campur dengan asam oksalat,
kalium permanganatnya tereduksi dan warnanya hilang. Intinya seperti itu. Nah, kita punya dua kondisi di sini. Dua-duanya ini sama gitu ya. Sama-sama di dalam sini ada kalium permanganat dan asam oksalat juga. Tetapi kondisinya beda. Yang satu kita letakkan dia di suhu ruang, ya. Jadi di suhu ruang begitu saja. Dan yang satu lagi kita panasin nih, taruh di atas bunsen. Ya, kalau kalian lihat dipanasin, direbus gitu ya. Jadi dengan kita memberikan suhu dari luar gitu. Nah, yang terjadi adalah setelah 10 menit yang ada di suhu ruang itu tetap warnanya ungu, sedangkan yang dipanasin tadi, yang kita rebus, warnanya udah hilang setelah 10 menit. Padahal isinya sama-sama kalium permanganat dan asam oksalat. Ya. Jadi artinya reaksi yang di dalam air panas tadi yang kita rebus lebih cepat terjadi. Jadi oksidasi asam oksalat menjadi CO2 dan H2O dan reduksi permanganat, kalium permanganat, itu lebih cepat terjadi. Karena kalau kita lihat dari teori kolisi, dengan kita memanaskan sistem ini tadi, molekul kalium permanganat dan molekul asam oksalat menjadi lebih energetik. Jadi lebih memiliki energi kinetik yang lebih besar. Sehingga mereka akan bergerak lebih cepat tuh. Lebih random dan lebih bergerak lebih cepat. Sehingga kecenderungan mereka untuk ketemu dan bertabrakan, ya, itu akan semakin, dan bertumbukan menghasilkan produk, itu akan semakin tinggi kan kemungkinannya ya. Jadi kalau kalian bayangin di dalam suatu ruangan, gitu, bayangin kalian di dalam ruang di kelas gitu ya, terus kalian bergeraknya slow gitu, maka cenderungan kalian untuk bertabrakan satu sama lain itu pun akan jauh lebih mudah dibandingkan kalau kalian lari-lari tuh. Kalau kalian lari-lari gitu ya semua dalam satu kelas, maka kecenderungan kalian untuk bersenggolan gitu ya dengan teman-teman yang lain pasti akan jauh lebih besar, sehingga produk yang dihasilkan pun akan jauh lebih banyak. Nah, itulah kenapa laju reaksi itu sangat dipengaruhi oleh energi kinetik dari molekul yang bereaksi. Dan konsep yang sama juga tadi yang sudah kita singgung di awal, kalian memasukkan sayur, buah ke dalam kulkas. Nah, itu kebalikannya. Kalau di sini kita panasin, kalau masukin dalam kulkas itu kita dinginin. Maka molekul-molekul yang ada pun akan menjadi slow gitu ya. Energi kinetiknya menjadi kecil. Jadi dia bergerak pun agak slow. Jadi dia kemampuan dia untuk berkoalisi pun dia akan semakin rendah. Jadi secara matematis ya, teori kolisi dan chemical kinetics ini diekspresikan dengan menggunakan rumus ini. Jadi hubungannya itu dengan nilai K-nya. Kita tahu tadi laju reaksi, rate berdasarkan hukum laju reaksi sama dengan K dikali persamaan produk. Ini kan tidak berubah, sama saja. Nah, yang konsep kolisi teori tumbukan itu pengaruhi adalah nilai K ini. Jadi K ini itu berbanding lurus dengan P, A, E dipangkat EA minus EA per RT, di mana P ini kita sebut sebagai faktor orientasi. Nah, jadi dan ini dipengaruhi juga oleh suhu ya. Jadi semakin besar suhu maka K-nya juga semakin besar. Nah, P di sini faktor orientasi ini adalah bagaimana molekul itu bertumbukan. Jadi selain dari dia harus bertumbukan, orientasi dari tumbukan itu pun akan juga mempengaruhi bagaimana reaksi itu terjadi. Ya, jadi ini ada contoh nih. Jadi kalau saya mereaksikan potasium K, kalium dengan CH3I. Jadi kalau kaliumnya ini ketemunya dengan dengan I-nya, jadi kalau CH3I itu kan ini I-nya, ini CH3-nya, gitu ya. Nah, kalau dia K ini ketemu di sisi bagian I-nya, maka dia bisa bereaksi dan menghasilkan KI. Tapi kalau dia tabrakannya kebalik, ya anggaplah ini bagian depan gitu ya, ini bagian belakang dari molekul gitu ya.
Nah, kalau dia ketemunya di bagian depan, dia akan terjadi reaksi. Tapi kalau di si K-nya ini ketemu dengan bagian belakang dari molekul CH3I, ya bagian CH3-nya, maka ini tidak ada reaksi. Inilah yang kita sebut sebagai faktor orientasi. Jadi orientasi dari molekul yang bertabrakan itu pun juga berpengaruh. Ya. Tapi kebanyakan sih memang faktor orientasi ini diabaikan atau dianggap tidak ada, karena kalau suhunya itu sangat tinggi, maka molekulnya akan bergerak dengan sangat cepat. Jadi dia jadi tidak signifikan lah efeknya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Maaf, mau nanya itu ADIS itu maksudnya konsentrasinya atau udah? Bukan. Di sini adalah konstanta Arrhenius. Ya, ini konstanta aja nih. Oh, ada konstanta. Oh iya. Konstanta Arrhenius. Oke. Ada yang lain lagi? Nah, kemudian di sini ada yang kita sebut sebagai energi aktivasi. Nah, ini energi aktivasi ini mungkin teman-teman juga sudah familiar sekali ya. Jadi dalam suatu reaksi kimia ada yang kita sebut sebagai energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu adalah minimal energi yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi kimia. Jadi kontribusinya macam-macam ya. Jadi energi aktivasi ini adalah kumulatif atau resultan energi-energi yang ada yang menghambat reaksi itu terjadi. Mulai dari energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan, kemudian energi yang dibutuhkan untuk molekul itu bergerak, kan ada energi yang harus dibayar dulu gitu ya, sebelum dia menjadi produk. Ya, jadi kalau kita gambarkan energi aktivasi itu biasanya sebagai gunung pertama yang harus dilewati agar reaksi itu bisa berjalan. Nah, berdasarkan posisi dari energi aktivasi ini, kita tahu ada yang kita sebut sebagai reaksi eksotermik dan endotermik kan ya. Jadi kalau reaktan itu energinya lebih besar dibandingkan dengan produk, maka reaksi tersebut kita sebut sebagai eksotermik karena dia melepaskan energi. Jadi awalnya itu lebih tinggi daripada akhir. Nah, sebaliknya kalau kondisi atau energi dari produk itu lebih rendah dibandingkan dari reaktan lebih rendah dari produk, maka kondisi ini kita sebut sebagai kondisi endotermik, di mana energi dari luar itu dibutuhkan ya, biasanya diserap dari lingkungan ke sistem. Nah, jadi secara umum hubungan antara suhu dengan laju reaksi itu kita bisa ekspresikan dengan menggunakan persamaan Arrhenius. Ya. Jadi secara umum nilai K itu berbanding lurus secara eksponensial dengan suhu. Nah, tadi kita lihat, jadi secara umum semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya pun akan semakin besar. Ya, jadi hubungan antara K dengan suhu. Jadi ada nilai A di sini tadi ya, konstanta Arrhenius. Jadi dari nilai sini pun kita sebenarnya bisa menghitung nilai energi aktivasi ya. Jadi dari persamaan Arrhenius ini. Jadi kalau kita melakukan suatu reaksi di dua suhu yang berbeda, maka kita bisa hitung energi aktivasinya. Ini contoh misalnya ini. Ya. Jadi hubungan antara rate constant dengan energi aktivasi. Nah, jadi ini contoh soal ya. Konstanta laju reaksi dari suatu reaksi. Nah, biasanya kan pasti dia akan bilang tuh reaksinya itu order keberapa. Ini first order. Adalah sekian pada suhu sekian. Nah, kemudian reaksi pada suhu 375 di sini ditanyakan berapakah konstanta laju reaksi kalau misalnya suhunya dinaikin menjadi 375, kalau energi aktivasinya 33,1 kJ per mol. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ini tadi ya.
Jadi seperti itu. Karena energi aktivasi dari setiap reaksi itu pasti sama. Ya. Diperoleh nilai K-nya sama dengan 0,724 per second. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, baik. Kita tinggal ada 8 sampai 5 menit lagi. Saya coba cek. Masih banyak. Oke. Mungkin saya bisa habiskan saja ya. Jadi, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Jadi, selanjutnya ada lagi yang kita sebut sebagai mekanisme reaksi ya. Jadi kita tahu bahwa reaksi kimia itu kan tidak ada yang straightforward sekali jalan. Pasti dia akan ada step-stepnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai mekanisme reaksi. Jadi reaksi kimia itu biasanya ada intermediate-nya. Nah, intermediate ini yang kemudian kita bisa pecah gitu ya. Jadi reaksi kimia itu kita pecah menjadi beberapa step yang kita sebut sebagai elementary step. Yang contoh di sini. Jadi kalau secara umum reaksi NO2 ditambah O2 menghasilkan NO2 itu sebenarnya terjadi dalam 2 tahapan reaksi. Ya. Jadi yang pertama terjadi itu adalah nitrogen NO-nya ini bereaksi dulu dengan NO. Jadi tidak langsung bereaksi dengan oksigen. Jadi NO plus NO menjadi N2O2 dulu, baru N2O2 ya hasil dari reaksi NO dengan NO ini bereaksi dengan oksigennya ini, membentuk produk akhir, final product NO2. Jadi total reaksinya menjadi seperti ini. Nah itu yang harus diketahui. Nah lalu bagaimana dengan laju reaksinya? Nah, laju reaksinya itu adalah Nah, ini ada beberapa terminologi ya yang kita sebut sebagai intermediate ya. Jadi NO2-nya itu N2O2-nya sebagai intermediate. Nah, tergantung dari banyaknya step dalam reaksi tersebut, kita bisa atau berapa banyak jumlah intermediate-nya, kita bisa mengklasifikasikan reaksi itu menjadi beberapa tipe yang kita sebut sebagai unimolekuler, di mana pada setiap elementary step-nya itu terlibat 1 molekul, atau bimolekuler 2 molekul gitu ya, termolekuler 3 molekul gitu. Tapi sepertinya ini saya lebih baik saya stop di sini saja ya, karena ternyata saya ingat saya harus menjelaskan juga yang kita sebut sebagai rate determining step. Jadi saya takut nanti kelebihan karena waktu kita juga sudah habis. Nanti mungkin saya akan lanjutkan ini minggu depan saja ya, bersama dengan elektrokimia. Saya elektrokimia nggak terlalu banyak, jadi sebelum kita masuk ke elektrokimia, saya akan bahas rate determining step ini, karena ini perlu penjelasan yang cukup komprehensif biar teman-teman bisa mengerti. Oke, jadi mungkin saya stop di sini aja di energi aktivasi. Silakan, kita punya waktu sekitar 5 menit kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan. Maaf Pak, untuk PowerPoint ini sepertinya belum ada di situs Bapak ya? Ya, belum saya upload. Insya Allah hari ini saya upload. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Jelas? Oke, kalau tidak ada, ya. Insya Allah jelas Pak. Baik, ya kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sekian saja diskusi kita pagi hari ini. Nanti kalau saya lupa, saya langsung masuk ke elektrokimia, nanti tolong diingatkan saja ya, kita ada sedikit sisa dari hari ini, yaitu mendiskusikan terkait dengan rate determining step. Ya. Jadi step
penentu dalam kinetika. Jadi kita kan tadi punya berbagai step reaksi ya. Jadi step mana yang menentukan terhadap laju reaksi gitu. Itu yang harus kita diskusikan. Oke? Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk lanjutan terakhir, bagian terakhir dari kinetika dan elektrokimia. Oke, saya tutup. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama.